Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang ketiga. Ya, jadi di sini saya akan mencoba mengungkapkan berdasarkan silabus yang sudah kita bahas kemarin. Jadi kita akan mencoba masuk pada proxy server. Namun pembahasan yang tidak terlalu banyak ini nanti kita juga selingi dengan bagaimana melakukan instalasi mikrotik dan juga bagaimana bentuk jaringan yang akan kita buat secara standar gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk di proxy server. Mungkin ada yang sudah mengenal atau mungkin mengimplementasikan dari adanya proxy server tersebut. Sebenarnya proxy server ini seperti apa? Jadi kalau kita lihat sini, server yang menyediakan suatu layanan untuk dapat meneruskan permintaan kepada server lain yang terdapat di internet, gitu ya. Jadi pengguna ini bisa mengakses jaringan internet atau mencari informasi di internet ini kan menggunakan alamat IP atau IP address yang berbeda yang diterima perangkat. Nah, server proxy ini bertindak sebagai pintu gerbangnya. Jadi antara Anda dengan internet ini ada perantaranya, antara yang memisahkan pengguna akhir dari website yang dijelajahi. Jadi server proxy ini menyediakan berbagai tingkat fungsionalitas, keamanan maupun privasi, tergantung pada kasus penggunaan. Namun juga bisa membahayakan juga kalau kita tidak tahu proxy server yang kita terapkan ini seperti apa. Ya. Nah, jika Anda menggunakan proxy server, ini lalu lintas internet ini mengalir ya, melalui proxy, berjalan. Dalam perjalanan ini ke alamat yang Anda minta, permintaan ini kemudian kembali melalui server proxy yang sama, dan kemudian server proxy tersebut meneruskan data yang diterima dari website pada Anda ya. Jadi bisa disebut sebagai firewall atau mungkin filter dari website. Nah, peran penghubung antar suatu komputer dengan internet ini memang sangat erat ya, karena memang permintaan Anda ini tidak langsung disalurkan atau diambil dari website, tapi dia masuk ke server proxy. Ini juga bisa digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi kalau Anda masuk ke situs-situs lain juga Anda dikenali dari proxy server itu sendiri. Nah, cara kerjanya gimana? Pada user yang menggunakan layanan proxy ini meminta file atau juga data. Kemarin kan data di header itu kan sudah kita bahas berupa paket ya. Jadi file atau data yang terdapat di public server internet, maka proxy ini meneruskannya ke internet. Jadi seolah-olah proxy ini yang memintanya. Nah, memang kalau Anda berselancar di internet, kalau hanya masuk di Google kemungkinan sih tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau Anda masuk ke deep web atau yang lebih dalam lagi, ini proxy server ini juga sangat dibutuhkan karena memang juga berbahaya juga kalau kita masuk ke dunia yang lebih mengetahui tentang IP dan paket. Ini kita secara terang-terangan mempertontonkan akses kita, gitu ya. Jadi pada saat proxy server ini mendapatkan apa yang diminta oleh user, proxy ini akan memberikan respon pada user, seolah-olah dialah yang merupakan public servernya. Jadi misalkan Anda membuka situs Reddit, nah itu bukan IP Anda yang masuk di situs Reddit, melainkan IP dari proxy server, karena apa yang kita minta requestnya itu akan masuk dalam server. Jadi apa yang kita minta nanti akan masuk dalam proxy server, gitu ya. Maka dari itu kalau kita lihat
Kita juga bisa membuka di paket tracer ya. Nah, jadi intinya saat kita masuk ke dalam root atau requestnya internet, ini posisi Anda ini PC yang meminta. Sebelum Anda meminta disalurkan ke internet, dia akan masuk proxy server dulu, dicek apakah ada atau tidak. Nah, jadi dicek sini apakah ada atau tidak. Ketika tidak ada, maka otomatis dia akan langsung meneruskan ke cloud atau ke internet. Nah, jika ada, di sini proxy server ini tidak perlu merequest ke internet. Biasanya cache-nya dari situs tersebut disimpan di sini, atau salinan dari website yang kita uji, maka otomatis akan masuk kembali ke komputer. Nah, jadi semakin banyak ini, maka otomatis akan semakin banyak pula ya. Jadi semakin banyak servernya, PC-nya ya. Jadi semakin banyak PC-nya, maka otomatis di server ini akan semakin request banyak, 1, 2, 3. Biasanya ini dari perusahaan ya. Perusahaan itu biasanya ada, misal dari kayak kantor Stikom, itu kan ada banyak. Maka otomatis dia bisa langsung melihat yang diakses ini apa. Misalkan yang diakses ini adalah websitenya Stikom, stikom.pgri.banyuwangi.ac.id. Otomatis dia nggak langsung ke sini. Setelah di sini kita lihat ada salinannya apa enggak, ada cache-nya apa enggak. Jika ada, maka otomatis akan dibalikan kembali di komputer masing-masing, di klien masing-masing. Dan ini akan lebih cepat dan mengiritkan istilahnya gitu, memperkecil penggunaan bandwidth karena tidak harus lagi masuk ke sini atau meminta data dari sini. Jadi cukup dari sini sudah langsung dikembalikan. Kalau nggak ada, baru nanti ambil di datanya upload PT. Seperti itu ya. Itu secara singkatnya dari penggunaan server. Nah, kemudian kegunaannya server proxy ini seperti apa? Yang pertama, ini dapat menyembunyikan alamat IP address. Berarti misal IP address Anda 92.68.1.1. Ini keluarnya nanti akan berbeda. Gitu ya. Keluarnya itu akan berbeda. Nah, kemudian juga sebuah perusahaan itu dapat memantau di salah satunya. Kemudian juga dapat juga dipakai untuk mengakses suatu website yang sudah diblok oleh ISP atau Internet Service Provider, atau juga oleh suatu organisasi. Jadi sebenarnya router ini juga kompleks juga. Seperti yang kemarin coba kami terapkan, itu ada beberapa game yang juga kita blok di Stikom. Memang mengganggu aktivitas perkuliahan. Nah, ini pola-pola ini kita rubah dengan melakukan pemblokan akses-akses tersebut. Nah, sebenarnya hal tersebut juga bisa dibobol ya, atau mungkin dibuka. Sama halnya dengan penggunaan
proxy server ini dia juga dapat membukanya ketika menganggap request-nya itu adalah bukan dari sumbernya Stikom, misalkan dari wifi-nya Stikom, request-nya kita rubah, maka otomatis ini juga bisa membuka situs-situs yang tidak bisa diakses atau misal terblok, tapi biasanya kurang stabil juga gitu ya. Nah, ini dapat juga digunakan untuk memblok beberapa atau juga website yang nantinya tidak dapat diakses. Sama ya, bukan hanya website tapi juga port dari game itu pun juga bisa diblok. Dapat memfilter cookies yang tidak diinginkan serta juga seluruh cookies yang tersimpan di enkripsi. Ini juga dapat meningkatkan keamanan privasi dari pengguna. Artinya penggunaan ini lebih aman kalau kita berselancar di dunia lain. Istilahnya kita akan bisa melihat kayak tindak kepolisian itu juga bisa melihat bahwa misalkan ada penyalahgunaan kasus di sosial media yang tidak pintar atau mungkin yang tidak mampu memilah apa yang kita lakukan. Misalkan kita ingin melakukan bullying ya. Tapi ternyata di internet ini kita asal-asal bully, asal-asal menggunakan atas nama lain misalkan di Facebook. Itu juga sangat berbahaya juga karena kita tidak tahu kita mengaksesnya ini terlindungi nggak IP kita, posisi kita terlindungi nggak. Karena ketika akses kita ini tidak terlindungi di IP yang tidak terlindungi dan dapat dilacak, maka otomatis dimanapun Anda membuka itu nanti akan ketemu titiknya. Bahkan identitas Anda bisa-bisa ketemu juga melalui HP yang Anda buka ataupun juga laptop yang Anda buka gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang berpengaruh juga dalam kegiatan internet, tapi saya harap tidak menyalahgunakan itu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian kenapa harus proxy server? Yang pertama ini adalah mengontrol penggunaan internet. Jadi perusahaan atau orang tua yang menggunakan proxy untuk mengontrol atau memantau cara karyawan atau anak-anak dalam menggunakan akses internet. Jadi di sini di Stikom pun bisa kita ketahui juga nanti. Misalkan, di lab ini ternyata sebagian orang di PC ini menggunakan akses apa, ya. Di lab BD ternyata pada posisi lab nomor 3 itu kan dikasih itu ya IP juga itu ya. Itu kelihatan selama perkuliahan saat itu ternyata dia banyak mengakses situs misalkan yang berhubungan dengan game dalam mata kuliahnya pemrograman, apa hubungannya ya, memang bisa jadi ada hubungannya, tapi kalau enggak kan hal itu ya cukup meresahkan, berarti ada sesuatu yang tidak atau salah penggunaan. Jadinya harusnya mengakses yang mana tapi yang diakses yang mana, itu juga sangat merugikan. Bahkan di perusahaan pun juga biasanya akan dilakukan hal sama. Misalkan dicek, wah ternyata si A dan si B ini yang dibuka seringnya YouTube ya, dia ini nyari tutorial atau hanya sekedar buka video-video yang tidak jelas. Oh ternyata dia buka TikTok, wah itu juga nanti akan kelihatan. Dan pastinya performa dari karyawan itu atau mahasiswa itu sendiri juga tidak akan bagus gitu ya. Jadi mereka bisa memantau, mencatat semua permintaan web ya. Jadi meskipun mungkin tidak memblokir situs tersebut, tapi tahu lah yang Anda habiskan dalam melakukan cyberlovingnya itu seperti apa. Kemudian juga ada lagi mengenai menghemat bandwidth dan meningkatkan kecepatan.
Organisasi perusahaan juga dapat memperoleh performa jaringan yang lebih baik secara keseluruhan dengan server proxy yang baik. Server proxy ini menyimpan cache tadi yang sudah kita bahas, salinan website secara lokal. Jadi cache itu kan nggak banyak ya, paling berapa kilobyte, itu nanti akan disimpan di dalam server proxy-nya. Jika Anda mengakses www.stikomit.banyuwangi.ac.id, ini diperiksa dulu nanti servernya ini, proxy-nya ini punya salinan nggak dari situs itu. Kemudian kalau ada salinannya dikirim kembali ke ya. Artinya ketika ratusan orang, yang kita bicarakan kalau cuma satu orang, kalau Anda punya misalkan internet sendiri di rumah, apalagi menggunakan IndiHome atau Biznet atau apa, nah itu tidak terlalu berpengaruh ya. Kalau kita nggak pakai server proxy pun nggak terlalu pengaruh, karena memang cuma paling yang akses Anda sendiri. Tapi ketika yang akses itu ada di kampus, ada ratusan orang, bahkan ribuan orang, dalam suatu waktu bisa terjadi. Maka otomatis tanpa adanya server proxy, ini juga bisa menghambat bahwa internet tiba-tiba bisa juga melampaui bandwidth yang kita dapatkan. Ini seperti itu. Lagi ada yang dulu juga pakai IDM lagi, wah pasti juga banyak yang menurun nanti kalau yang akses banyak. Kemudian juga ada lagi mengenai privasi. Itu ada menghemat bandwidth ya. Kemudian ada lagi mengenai privasi. Nah, di proxy server ini Anda dapat mengubah alamat IP dan informasi pengenal lainnya yang terdapat dalam permintaan web. Jadi ini berarti server tujuannya ini menjelajah internet secara lebih pribadi. Kemudian juga di server tujuan ini tidak tahu sebenarnya yang membuat permintaan asli ini siapa. Intinya ini menjaga informasi pribadi dan penelusuran Anda lebih pribadi lagi. Jadi selama ini mungkin yang kita pikirkan, selama kita online atau selama kita menyembunyikan jati diri kita dari nama, misalkan Anda masuk Facebook pakai namanya Somiun gitu ya. Nah ternyata di Facebook itu Anda juga membuat email dengan nama Anda sendiri, kan di Chrome-nya sudah terkait dengan nama Anda sendiri. Nah, ini juga sangat berbahaya kalau Anda asal-asalan melakukan suatu hal-hal gila atau bullying dalam Facebook tersebut, karena memang sangat memungkinkan akan dilacak. Jadi pelacakan itu akan memungkinkan bahwa ada kaitannya dengan email yang Anda gunakan. Jadi nggak melulu situs nama Facebooknya apa, tapi Anda akses dari IP mana yang sama dengan IP yang Anda akses di email, gitu ya. Jadi hal itu sangat berpengaruh juga. Kemudian juga ada keamanan yang meningkat. Anda dapat mengkonfigurasi server untuk mengenkripsi permintaan web. Jadi agar mata-mata tidak membaca transaksi Anda. Ini juga Anda dapat mencegah situs malware yang dikenal melalui proxy. Nah, proxy ini sebenarnya bisa mengalihkan IP, namun tidak bisa membantu melakukan atau menyembunyikan, mengenkripsi lah data dari jaringan kita. Namun bisa juga digabungkan dengan proxy private network. Jadi di virtual private network ini bisa kita pasangkan bersama dengan server proxy. Jadi kemudian server proxy ini menghubungkan dengan virtual private. Jadi kalau server proxy ini fungsinya hampir sama atau beda dengan VPN. Nah, ini nanti saya akan ngasih tugas
di forum yang perlu Anda diskusikan adalah seperti apa perbedaan antara server proxy dengan virtual private network. Kemudian penerapannya seperti apa? Penerapan dari proxy server secara sederhana maupun dengan private network secara itu nanti coba Anda tuliskan atau Anda jelaskan di dalam forum diskusi, gitu ya. Kemudian juga akses ke sumber daya yang diblokir. Jadi kalau kita lihat sini, server proxy ini memungkinkan pengguna untuk menghindari pembatasan konten yang diberlakukan oleh perusahaan atau pemerintah. Jadi apakah permainan tim bola olahraga akan ditutup secara online masuk ke server proxy, ya. Di sisi lain negara dan tonton dari sana. Jadi intinya kalaupun nanti Reddit itu diblok, kita pasti bisa menggunakan proxy server untuk mengaksesnya. Ya pastinya dari proxy server negara lain yang bukan dari Indonesia, sehingga kita dapat melihat sesuai dengan kebijakan yang ada di luar negeri. Namun jangan sampai disalahgunakan, biasanya nanti malah situs-situs yang terlarang. Ini hanya sebatas pengetahuan bahwa kalaupun diblokir, ini sebenarnya masih bisa kita lakukan masuk ke server proxy lain. Namun sangat berbahaya juga tadi ya. Namun sangat berbahaya juga. Kalau kita masuk ke proxy lain, misal kita masuk ke proxy Singapura, maka otomatis IP kita bisa dideteksi langsung dari Singapura. Nah di situ juga, jika ada orang-orang yang mau melakukan tindak kesalahan atau tindak kejahatan, juga pasti sangat mudah sekali menyusup ke melalui IP kita, bahkan bisa mengambil data kita. Ya kalau datanya data foto alay-alay itu mungkin masih mudah ya. Kalau yang diambil itu adalah data transaksi Anda terhadap internet banking, ya udah selesai deh. Ya, intinya seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk proxy-nya. Jadi proxy server itu secara sederhana adalah menghubungkan atau sebagai gate-nya antara klien ke internet. Nah, sampai di sini untuk pembahasan proxy server. Untuk selanjutnya saya akan mencoba membahas kemarin ya, mengenai bagaimana MikroTik ini bekerja. Sebelum kita melakukan instalasi, ya harapannya tugasnya ini nanti Anda sudah melakukan instalasi MikroTik. Tugasnya adalah Anda sudah melakukan instalasi MikroTik. Cukup sampai di situ dulu. Nah, di sini secara sederhana MikroTik ini kalau kita gambarkan, ini adalah ada router ya. Kemarin ada yang sudah ngisi, tapi saya tidak mengecek juga apakah diisi secara statik atau DHCP ya. Di PC klien ini akan meminta request, di PT router 2. Kemudian juga di sini ada juga request dari router kepada PC 01 ya. Sudah jelas ya di sini ya. Nah, kemudian kita cek dulu di PC router ini di konfigurasinya. Nah, ini masih kosong ya. Kalau kita dekatkan sini, nah, ini akan kelihatan VA 0 sama VA 0 per 0. Ini antaranya interface 0 ke 0 ya. Kalau ini pasti 0 ya. Kemudian ini interface 0 ke 0. Kemudian juga yang ini adalah 1 ke
0. Coba lagi. Nanti secara sederhananya adalah kalau kita pun nanti membuat suatu mikrotik ya di virtual VMware, ini pasti koneksinya adalah menghubungkan antar mikrotik dengan PC Anda, ataupun nanti di mikrotik berhubungkan juga dengan HP Anda gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan mencoba instalasi dulu, nanti juga akan konfigurasi bagaimana nanti mikrotik ke internet kalau kita menggunakan VMware atau secara realnya ya, simulasi secara realnya. Nah, kemudian di sini kita coba kasih ini tadi yang 0 ya, 0. Kita kasih interface 0 adalah 192.168.1 dengan jumlah mesh yang default biasa. Kemudian juga di sini kita tambahkan juga yang satu adalah 10.10.10.1 ya, ini sebagai IP-nya dari routernya. Berarti nanti akan ada dua IP yang berbeda, yang berbeda. Nah, kemudian di sini di konfigurasinya ini ada, kita buat juga IP-nya secara statiknya 192.168.1.2. Nah, kemudian di sini juga akan kita pasangkan juga gateway-nya karena kita terhubung dengan mikrotik ya. Jadi gateway-nya harus kita hubungkan, yang mana gateway tadi atau IP address-nya dari si mikrotik itu adalah 192.168.1.1. DNS server tidak perlu kita isi dulu. Kemudian juga kalau sudah di sini kita masuk di yang kedua. Nah, karena tadi ini statiknya adalah 10.10.10. Ini DNS ya, gateway-nya ya, yang ikut yang router. Kemudian di fase internetnya kita buat IP 10.10. Ya, ini sudah on. Kemudian di router PC-nya baru kita hidupkan, ya. Hidupkan jaringannya, dan kita hidupkan juga jaringannya. Ini Anda juga bisa mencoba melakukan pengecekan tes ping ya. Mungkin bisa kita melakukan tes ping juga. Ping kan ke 10.10.10.1 ya. Ini kalau kita ngeping ke 1, ini artinya kita ngepingnya ke routernya. Ini sudah connect, dan kalau kita ngeping yang kedua ya, nah maka otomatis pingnya ini juga akan terkoneksi. Oh, nggak kelihatan ya di sini ya. Oh ya, maaf ya, tadi ternyata tidak terlihat. Coba saya tambahkan dulu ya di skinnya. Jadi intinya di Windows Capture-nya tadi saya lupa untuk memperlihatkan ya ngepingnya, tapi saya harap Anda sendiri sudah paham mengenai penggunaan dari paket tracer sendiri gitu ya. Jadi intinya di paket tracer ini adalah PC router ini memiliki ping 192.168.1.2 ya. Jadi PC 1 ini 192.168.1.2. Dan di router ini ada dua. Yang satunya ini adalah 10.10.10.1. Dan kemudian juga ini ada 10.10.1. Dan untuk
Ethernet device-nya sendiri adalah titik 2. Nah, di sini ini adalah simulasi paling sederhana dari instalasi mikrotik dan router. Jadi simulasi paling sederhananya adalah menghubungkan dua jaringan melalui router. Kalau kita simulasikan menggunakan VMware, ini adalah bagaimana menghubungkan antara PC yang ada atau yang Anda gunakan untuk instalasi VMware maupun VirtualBox dihubungkan dengan mikrotik yang ada di VirtualBox dan juga nanti dihubungkan ke HP ataupun juga Anda membuat virtual lainnya. Yang penting bagaimana dari PC ini menghubungkan ke routernya, seperti itu. Nah, untuk tahapan instalasi VMware, ini Anda bisa melakukan download VMware ya. Nah, di sini ada, saya menggunakan VMware yang terbaru ini ya, versi 16, bisa melakukan pendownloadan dan mungkin ada trialnya ya. Bahkan kalau mungkin Anda juga bisa membuat yang full version juga, nyari yang full versi juga. Kita akan coba membuat new virtual Windows ya. Kita tipikal recommended ya. Kemudian juga install later sebelum operasi. Nah, ini ada Linux, other Linux kernel 3.x ya. Sebelum ini Anda juga bisa mendownload file mikrotiknya atau file router ISO-nya itu melalui alamat resminya mikrotik.co.id kalau nggak salah, atau enggak mikrotik.com ya. Kemudian Anda cari filenya yang berbentuk ISO ya. Nah, di sini nanti kita kembali lagi ya. Ini ada Linux, kemudian kita next. Nah, ini virtual machine-nya kita terserah kita kasih nama apa ya. Misalkan kita kasih nama mikrotik router. Nah, kemudian juga ini adalah lokasi dari VM-nya ya, di mikrotik router, virtual machine mikrotik router. Next. Nah, ini minimum disk yang digunakan berapa? Karena penggunaan saya kemungkinan tidak terlalu banyak, sebenarnya di bawah 8 GB ya. Nah, tapi karena ini rekomendasinya 8 GB ya, kita gunakan 8 GB aja. Split virtual disk into multiple file. Nah, next, kita finishkan dulu. Nah, jika sudah selesai nanti akan muncul ya, ini mikrotik routernya ya. Nah, ini kita bisa lakukan editing dari device-nya. Ini device-nya ini seperti apa? Edit ya, karena yang kita lihat sini ada memori yang kita pakai cuma 256 ini. Ya, minimal memori 12 lah ya. Jadi biar tidak terlalu ya, prosesor satu aja cukup. Dan juga ada hard disk, ada CD. Nah, ini CD ISO-nya yang kita gunakan. Ini kita masukkan tadi CD mikrotik yang sudah kita download. Mikrotik. Nah, kemudian juga network adapternya. Ini ada host only. Kemudian juga saya rasa cukup ya sampai sini ya. Kita oke. Kalau sudah, coba kita jalankan dulu. Kita jalankan, ya akan langsung mendeteksi filenya di mikrotik kita. Ini akan muncul looking for hard drive. Jadi dia melihat drive-nya. Kalau Anda ingin membukanya, Anda bisa melakukan ALT control ya, untuk keluar dari ini ya, ALT control dari filenya mikrotik. Jadi dari VMware ini Anda bisa melakukan ALT control. Nah, namun kalau kita lihat di sini, ini terdapat masalah ya. Nah,
masalahnya adalah fatal error no hard drive for please enter to report. Ini masalah klasik. Kita shutdown dulu ya, berarti drive-nya tidak ditemukan. Shutdown dulu. Nah, drive tidak ditemukan ini adalah faktor adanya itu ya, tipe dari drive yang kita gunakan tadi. Maaf ya, tadi sepertinya ini kurang lengkap juga saya. Nah, mungkin bisa dilihat ya, yang jelas di ini ya, di settingnya ya. Hard drive itu kan tipenya, kalau kita lihat ini ada SCSI ya. Kalau Anda masuk di setting, bentar, coba saya tambahkan terus ke tempatnya. Ini ada settingnya ya. Nah, ini sudah terlihat, ini ada settingnya. Kalau Anda masuk di setting, tadi ini setting tadi kan RAM ya, penggunaan RAM, prosesor, hard drive tidak kita rubah sama sekali tadi. CD ISO juga, network adapter juga kita coba gunakan host only. Nah, hard drive ini tipenya SCSI, padahal kalau kita menggunakan Mikrotik ini harusnya IDE, karena Mikrotik ini masih menggunakan drive lama gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa hapus saja ini. Kita lakukan remove, kemudian kita tambahkan lagi drive baru ya. Hard disk baru, tipenya adalah IDE. Next, create new virtual disk. Next, 8, next. Nah, ini kita kasih nama tadi ya, Mikrotik router finish. Nah, ini sudah bertipe IDE. Nah, kemudian kita akan masuk lagi ke network adapter. Nah, kita tambahkanlah networknya, meskipun masih belum ya, belum kita terapkan. Kita coba nanti tambahkan network adapternya. Ini jadi di network kita gunakan host only juga. Kalau sudah, kita oke. Kemudian kita kembali lagi di Mikrotiknya tadi ya. Kembali lagi di Mikrotiknya. Kemudian kita jalankan power function. Jadi kita cek, dia akan mengecek drivernya tadi ya. Nah, ini sudah langsung terlihat. Di sini kita bisa melihat apa yang paket akan kita install. Ini ada sistem, PPP, DHCP, Advanced Tool, ya, Hotspot, NTP. Nah, ini kalau kita klik A, ini langsung kecetak semua atau akan kita lakukan install semua. Kalau M, ini adalah minimum requirement dari instalasi dari Mikrotik. Ya, karena kita tidak mau nanti tanggung lagi, kita install semuanya. Dan kemudian kita lakukan I untuk melakukan instalasi, dan kemudian kita lakukan yes, maka proses instalasi akan jalan gitu ya. Nah, ini sekedar Anda siapkan dulu. Jelas Anda sudah harus menyiapkan Mikrotik atau instalasi Mikrotik di virtual Anda. Anda juga boleh nantinya menyiapkan instalasi mengenai Windows-nya sebagai klien Anda, atau mungkin HP Anda harus juga di set juga. Sampai sini maka otomatis Mikrotik router sudah terinstall ya. Mikrotik router sudah terinstall. Ini tugas Anda ini cukup sederhana sekali ya. Anda buat video. Kita kosongi passwordnya karena belum kita kasih password tadi ya. Kita masuk Mikrotik. Tugas Anda adalah
yang paling sederhana. Coba Anda koneksikan antara Mikrotik dengan PC klien Anda atau PC yang Anda gunakan untuk menginstal VirtualBox atau VMware. Anda rekam instalasi tersebut, Anda upload YouTube, dan juga Anda kirim linknya ke saya atau ke assignment yang sudah saya sediakan, gitu ya. Jadi secara sederhana, coba set IP dari Mikrotik, set pula IP dari PC klien Anda atau PC yang Anda gunakan untuk instalasi VMware. Minimal Anda konekkan ke situ dulu, Anda ping dulu, ya. Nah, pertemuan sampai sini dulu. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ada hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung lewat grup, gitu ya. Semoga Anda tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like and subscribe-nya supaya saya tahu siapa yang aktif dalam melihat perkuliahan ini. Anda juga bisa mengkomen mungkin kalau ada pertanyaan di YouTube ini sendiri. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.